Hai semua, kembali lagi di channel saya, channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Video kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara mengcoding perkalian matriks di Arduino. Oke, jika kalian masih baru di channel ini, boleh kalian subscribe channel ini dan klik tombol notifikasi di pemberitahuan selanjutnya. Di perkalian matriks di Arduino, secara matematika dia punya syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama itu adalah jika angka dikalikan dengan matriks M kali N, maka angka tersebut dikalikan dengan elemen tersebut. Yang syarat kedua adalah dua matriks berukuran M kali N dikalikan dengan P kali R, di mana N dan P harus bernilai sama. Maka mereka sah atau boleh diizinkan untuk dikalikan. Yang ketiga adalah tidak bersifat komutatif. Oke, artinya tidak bisa dibalik. Nah, yang selanjutnya itu adalah cara pengalian matriks adalah baris kali kolom. Contoh, di sini ada 4 matriks, di mana 2 di antaranya itu adalah berbeda ukurannya satu sama lain. A itu adalah matriks 1 kali 1. Kenapa itu matriks 1 kali 1? Ya karena cuma satu isinya, yaitu 6. Jadi ini adalah informasi yang masih baru kalian dengar. Bahwasanya kalau misalkan ada angka berdiri sendiri, 100 misalkan, 60 misalkan, itu adalah jenis matriks 1 kali 1. Nah, yang B itu adalah matriks 1 baris kali 3 kolom. Yang ini barisnya, ini kolom-kolomnya. Yang C itu adalah matriks 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom. D juga demikian, yaitu 2 kali 2. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. Matriks A dikali matriks B. Yang saya katakan tadi sebelumnya itu yang ini ya. Saya jelasin ya. Nah, kalau misalkan angka yang ini dikalikan dengan sebuah matriks berukuran M kali N, yaitu dalam hal ini 1 kali 3, maka angka tersebut dikalikan dengan elemen tersebut. Maksudnya adalah seperti ini. Nah, angka dikalikan setiap elemen, yaitu 6 dikali 1 adalah 6, yang ini. 6 dikali 3 adalah 18, itu yang ini. 6 dikali 4, yaitu 24, itu yang ini. Jadi ini hasilnya menjadi 1 kali 3, matriks ukurannya. Yang kedua, itu adalah A dikali matriks C, di mana A adalah 6 dikali matriks 2 kali 2, yaitu 5 ukuran 5, 3, 2, 4. Hal sama juga seperti ini. Ya, masing-masing dikalikan ke bagian-bagian bagiannya maksudnya. Yaitu 6 kali 5 adalah 30, 6 kali 3 adalah 18, 6 kali 2 adalah 12, 6 kali 4 adalah 24. Jadi ukurannya adalah 2 kali 2. Sekarang kita lihat yang ketiga. Bagaimana kalau misalkan C kali D? Matriks C dikali matriks D. Matriks C itu ukuran adalah 2 kali 2, isinya 5, 3, 2, 4. Lalu si D adalah 6, 5, 1, 2. Isinya ukurannya sama-sama 2 kali 2. Karena ukuran yang di dalam dan di luar ini sama, maka mereka sah dikatakan dan dapat dikali. Caranya mengalikannya itu adalah, ini tadi syarat yang tadi, 2 matriks M kali N dengan P kali R, N dan P harus sama supaya bisa dikalikan. Baris dikali kolom. Jadi baris matriks pertama dengan kolom yang pertama, kolom di matriks yang kedua. Jadi seperti itu. Saya tulis dia, saya panjangkan aja supaya kalian paham, yaitu 5 dikali 6 ditambah 3 dikali 1. Itu untuk elemen yang pertama untuk hasil nanti. Lalu 5 dikali 5 ditambah 3 dikali 2. 5 kali 5, 3 kali 2. Sekarang yang bawah, yaitu
2 dikali 6 ditambah 4 dikali 1, lalu 2 dikali 5 ditambah 4 dikali 2. Sekarang kita selesaikan. 5 kali 6, 30, tambah 3 adalah 33. 25 ditambah 6 adalah 31. 26 tambah 2 kali 6 tambah 4 adalah 16 ya. 12, 16 ya. Ini 10 ditambah 8 adalah 18. Jadi, ukuran hasil dari perkalian C kali D adalah 2 kali 2. 2 kali 2. Sekarang yang keempat, kita balik. D kali C. Oke, sekarang yang nomor 5. Tanda apakah yang cocok? Titik-titik D kali C. Di sini apa? Yaitu tidak sama dengan. Dari mana kita tahu? D kali C 49, 38, 11. Sementara yang C kali D adalah 33, 16, 31, 18. Jadi mereka tidak sama. Itulah yang saya maksud dengan tidak bersifat komutatif. Jadi mereka tidak bisa dibalik-balik karena hasilnya berbeda. Sekarang kita lihat contoh yang lebih real yang bisa dipakai untuk semua algoritma dalam hal perkalian matriks. Oke. Nah, untuk contoh yang saya akan codingkan ke Arduino. Depan kalian tuh ada contoh yang lain ya, selain contoh yang barusan saya jelasin, karena saya mikir contoh apa yang supaya secara umum bisa kalian pakai nalarnya nanti untuk matriks yang memiliki ukuran yang lebih kompleks ya. Misalkan 5 kali 6, 7 kali 10 dan seterusnya. Oke, jadi ada 2 ini matriks 2 kali 2 yang pertama, matriks 2 kali 3. Nah, saya kalikan. Kita cek dulu kebenarannya tadi seperti syarat yang ada. Kalau di tengahnya sama, boleh kita selesaikan. Dan mereka tidak bersifat komutatif ya. Ukuran mereka nanti hasilnya adalah 2 kali 3 yang paling luar ya. Ini 2 itu sebagai tengah nanti saya katakan. Yang 2 depan ini adalah sebagai baris nanti di hasil. Yang 3 ini sebagai kolom nanti di hasil. Oke, sekarang kita mulai perhitungannya. Matriks A kali matriks B, seperti biasa. Baris kali kolom. Ini dia. Lalu baris kali kolom. Selanjutnya, yang ini. Lalu baris kali kolom, yaitu yang ini. Terus yang di bawahnya, baris kali kolom, itu yang ini. Lalu yang ini baris kali kolom lagi, itu yang di sini. Dan baris kali kolom, itu yang ini. Kalau kita jumlahkan semua, hasilnya 21, 24, 27, 47, 54, 61. Boleh kalian cek kebenarannya nanti, atau saya salah menghitung ya. Nah, secara matematika itu tertulis seperti ini. Hasil, yaitu perkalian matriks A kali matriks B, secara algoritma atau secara matematika seperti ini. Ya. I itu merepresentasikan 2, nanti dikembangkan 0, 1, 2, karena Arduino itu ngitung dari 0. J itu adalah 3, dikembangkan nanti 0, 1, 2, 3. Itu tambah sama dengan A, buka kurung siku, dan seterusnya. Bisa kalian lihat, ini dikali ya. Oke, hasilnya nanti ini dikalikan lagi ke sini, lalu bolak-balik terus. Nah, algoritmanya itu ada di sebelah kanan tuh, algoritma perkalian matriks. Ada warna-warna yang bisa kalian lihat supaya menarik ya. Yang biru ini adalah baris, yang ini tengah. Nanti kita lihat nanti di program maksud saya itu apa itu tengah, baris, dan kolom, ini kolom. Lalu ini apanya? Iterasinya. Ada 3 iterasi. Iterasi pertama untuk baris, iterasi kedua untuk kolom, iterasi ketiga adalah untuk yang nilai yang tengah ya.
lalu masukkan rumusnya. Ini yang diulang-ulang nanti hasilnya. Oke, kita lihat nanti sekarang programnya seperti apa. Baik, kita masuk bagian codingannya. Pertama itu saya tulis dulu format-format yang mau kita ketikkan di program. Seperti ini. Pertama itu buat inisialisasi. Maksudnya itu inisialisasi itu semacam definisi ya. Jadi kita definisikan baris, kolom, sama bagian tengah seperti yang saya jelasi di atas tadi. Yang selanjutnya adalah kita definisikan variabel dan data. Nah, variabel-variabel apa yang kita masukkan yaitu variabel data A, matriksnya apa. Variabel B, matriksnya apa. Dan resultat C. Nah, selanjutnya di bagian setup, kita set baud rate-nya ke 115.200, bisa juga ke 9.600. Terus kita tampilkan semacam tulisan di serial monitor sebelum mulai perhitungan ya. Selamat datang di perkalian matriks. Nah, di bagian loop itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu tampilkan data variabel A. Jadi kita tampilkan dulu data-datanya di serial monitor yang di input data A. Nah, data B-nya juga demikian supaya sedikit elegan. Setelah itu masuk kita perhitungan perkalian matriks A dikali per matriks B, seperti yang saya jelasi tadi. Nah, setelah selesai nanti, lalu kita tampilkan hasilnya di serial monitor. Nah, sekali lagi saya katakan, di bagian fungsi loop itu hanya bukan hanya sekali ya, terus selalu biasanya berulang-ulang dieksekusi. Jadi kali ini saya tulis dia hanya sekali saja, supaya tidak memperberat kinerja Arduino microcontroller. Oke? Baik. Nah, sekarang kita isikan bagian-bagian yang sudah saya tuliskan tadi. Seperti berikut, kita buat dulu inisial. Ya, inisial itu maksudnya definisi. Terus, setelah didefinisikan semua, supaya kita tahu nanti, yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada baris, ada tengah, ada kolom. Lalu masuk ke bagian definisi variabel, yaitu ini data-data yang saya tunjukkan tadi, yang saya tulis tadi secara manual ya. Nah, masuk kita bagian setup. Setupnya pun sederhana. Tulis baud rate seperti biasa. Lalu ditampilkan juga selamat datang di perkalian matriks. Nah, sedangkan di bagian loopnya sederhana ya, seperti ini. Ada serial print, matriks A, dan seterusnya seperti yang sebelumnya. Cuma bedanya adalah saya menggunakan dua iterasi for ya. Kenapa? Karena dimensi matriks saya itu udah bicara baris dan kolom. Meskipun kemarin juga baris dan kolom, tapi satu. Kali ini lebih dari satu baris dan kolomnya, jadi saya buat dua iterasi. Juga bagian B-nya hampir sama ya dengan yang untuk menampilkan matriks A. Konsepnya sekarang sama. Nah, sekarang kita lihat yang di perkalian matriks. Nah, perkalian matriksnya persis seperti yang saya tulis tadi. Jadi tinggal kalian ikutin. Ini sudah saya ketik dengan mudah. Ada baris, kolom, tengah itu adalah batasan-batasannya ya. Oke. Selanjutnya adalah tampilkan hasil. Nah, seperti ini. Jadi kita tampilkan nanti hasilnya di serial monitor seperti apa. Nah, hasilnya akan sama nanti seperti yang saya hitung secara manual. Nah, lalu saya compile. Setelah saya anggap dia benar, saya compile itu cek apakah ada error tidak. Ada atau tidak. Setelah benar, lalu saya upload ke serial ke Arduino. Nah, kita lihat serial monitornya. Saya pindahin dulu. Ya, bisa kalian lihat. Lalu saya bandingkan ya. Nah, itu dia. Hasil mereka sama ya. Yang di serial monitor dengan yang di manual. Jadi begitu caranya untuk mengalihkan matriks di Arduino IDE. Jikalau kalian anggap program atau video saya ini berguna, boleh kalian subscribe, like, tulis komentar kalau ada pertanyaan, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya. Oke? Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.